Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Zalfajar Aini dari kelas 1C Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan dengan nomor induk mahasiswa 2001070025. Kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah biomonitoring. Biomonitoring terdapat beberapa bab. Yang pertama, bioindikator bagian 1. Subbab dari bioindikator bagian 1 yaitu konsep biomonitoring, respon organisme terhadap pencemaran, tipe bioindikator, kriteria makhluk hidup sebagai indikator lingkungan, kelebihan bioindikator dibandingkan dengan teknik lainnya, dan urgensi mempelajari bioindikator. Langsung saja, konsep biomonitoring. Beberapa pengertian bioindikator dari beberapa ahli. Bioindikator adalah suatu organisme yang dapat memberikan respon, indikasi, peringatan dini, representasi, refleksi, dan informasi kondisi atau perubahan suatu ekosistem. Pengertian tersebut dikutip dari Weisman et al. 2006. Selanjutnya, bioindikator adalah makhluk hidup yang diamati penampakannya untuk dipakai sebagai petunjuk tentang keadaan kondisi lingkungan dan sumber daya pada habitatnya. Selain itu, bioindikator mampu mencerminkan kualitas suatu lingkungan atau dapat memberikan gambaran situasi ekologi. Dikutip dari Julian Tara 2011. Selanjutnya, respon organisme terhadap pencemaran. Bentuk indikator meliputi 1. Reaksi biokimia dan fisiologis, 2. Abnormalitas anatomi, morfologi, bioritme, dan tingkah laku, 3. Perubahan populasi hewan atau tumbuhan secara kronologis, 4. Perubahan pada ekosistem maupun gabungan ekosistem, 5. Perubahan pada struktur atau fungsi ekosistem, dan yang keenam, perubahan bentuk lahan atau landscape. Selanjutnya, syarat untuk menetapkan atau memilih organisme sebagai bioindikator yaitu 1. Takson yang tinggi atau lebih tinggi harus memilih takson dengan taksonomi jelas, diketahui secara terperinci dan mudah untuk diidentifikasi. 2. Status biologis diketahui jelas, peka terhadap tekanan maupun perubahan lingkungan. 3. Organisme memiliki kelimpahan tinggi dan mudah disurvei atau diamati. 4. Tersebar dalam ruang dan waktu. Dan yang kelima, memiliki hubungan yang kuat dengan komunitas luas atau tidak memiliki hubungan kuat dengan komponen tekanan. Tipe bioindikator. Yang pertama, indikator lingkungan. Indikator lingkungan merupakan organisme atau kelompok populasi yang peka akan adanya lingkungan rusak, tercemar, atau mengalami perubahan kondisi. Indikator lingkungan terbagi menjadi 5, yaitu sentinels, detektor, eksploiter, akumulator, dan bioesai organisme. Yang kedua, indikator ekologis. Indikator ekologis merupakan takson atau kelompok yang peka akan adanya tekanan terhadap lingkungan, mengindikasikan dampak tekanan terhadap makhluk hidup dan respon diwakili oleh sampel takson di habitat itu. Selanjutnya, indikator keanekaragaman hayati. Indikator keanekaragaman hayati merupakan kelompok takson atau fungsional mengindikasikan beberapa ukuran keanekaragaman atau kekayaan jenis, kekayaan sifat, dan status endemisitas takson di atasnya pada habitat tertentu. Indikator biodiversitas dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok referensi, kelompok kunci, dan kelompok vokal. Berdasarkan fungsinya, dari Setiawan 2008, bioindikator dapat dibedakan dalam 3 kelompok, yaitu A. Indikator kehadiran atau absensinya menyimpulkan tentang permasalahan lingkungan secara kuantitatif jarang. Yang B. Spesies uji. Tanggapannya mengindikasikan tentang permasalahan yang luas. Spesies uji umumnya memiliki standarisasi yang tinggi. C. Monitor. Monitor menyediakan bukti akan adanya perubahan kesimpulan kuantitatif, biasanya mungkin melalui kalibrasi monitor, terdiri dari monitor aktif yang tersedia dengan cepat di alam dan monitor aktif organisme monitor yang diintroduksi. Berdasarkan status makhluk hidupnya, bioindikator dapat dibedakan menjadi 2, yaitu fitoindikator dan zooindikator. Menurut tujuan bioindikasi, 3 jenis bioindikator dijelaskan perbedaannya, yaitu 1. Indikator kepatuhan, misalnya populasi ikan diukur pada tingkat populasi, komunitas, dan ekosistem, dan difokuskan pada isu-isu seperti keberlanjutan populasi atau masyarakat secara keseluruhan.
2 indikator diagnostik diukur pada tingkat individu atau suborganisme yaitu biomarker. 3 indikator peringatan dini berfokus pada tanggapan cepat dan sensitif terhadap perubahan lingkungan. Akumulasi bioindikator misalnya kerang dan lumut dibedakan dari efek toksik bioindikator dengan efek yang dipelajari pada tingkat organisasi biologis yang berbeda. Kriteria makhluk hidup sebagai indikator lingkungan. Dikutip dari Odum 1993, pedoman mengenai makhluk yang dapat digunakan sebagai bioindikator yaitu 1. Spesies Teno atau kisaran toleransinya sempit. Lebih baik dipakai sebagai indikator dibandingkan dengan spesies yang euri atau kisaran toleransinya luas. 2. Spesies yang dewasa lebih baik dipakai sebagai indikator dibandingkan dengan yang masih muda. 3. Sebelum mempercayai penampakan makhluk sebagai indikator ekologi, maka terlebih dahulu harus ada bukti yang cukup bahwa suatu faktor yang dipermasalahkan memang benar dapat membatasi. Yang keempat, banyak hubungan di antara jenis, populasi, dan seluruh komunitas seringkali memberikan indikator yang lebih dapat dipercaya daripada satu jenis yang tunggal karena integrasi keadaan yang lebih baik dicerminkan oleh keseluruhan daripada oleh sebagian. Dikutip dari Juliantara 2011 menyatakan bahwa bioindikator yang dapat digunakan untuk memantau keadaan polusi di suatu tempat sebaiknya memenuhi kriteria sebagai berikut. 1. Organisme yang dijadikan sebagai bioindikator memiliki kisaran toleransi yang sempit terhadap perubahan lingkungan. 2. Organisme yang dijadikan sebagai bioindikator memiliki kebiasaan hidup menetap di suatu tempat atau pencemarannya terbatas. 3. Organisme yang dijadikan sebagai bioindikator mudah dilakukan pengambilan sampel dan merupakan organisme yang umum dijumpai di lokasi pengamatan. 4. Akumulasi dari polutan tidak mengakibatkan kematian pada organisme yang dijadikan sebagai bioindikator. Yang kelima, organisme yang dijadikan sebagai bioindikator lebih disukai yang berumur panjang sehingga dapat diperoleh individu. Contoh dari sebagai stadium atau dari berbagai tingkat umur. Kelebihan bioindikator dibandingkan dengan teknik lainnya. 1. Dibandingkan dengan teknik umum. A. Bioindikator menambahkan komponen temporal yang sesuai dengan rentan kehidupan atau waktu tinggal suatu organisme dalam sistem tertentu yang memungkinkan integrasi kondisi lingkungan saat ini, masa lalu, atau masa depan. Sebaliknya, banyak pengukuran kimia dan fisika hanya mencirikan kondisi pada saat pengambilan sampel saja. B. Manfaat lain dari penggunaan bioindikator adalah kemampuan mereka untuk menunjukkan efek biotik polutan secara tidak langsung ketika banyak pengukuran fisik atau kimia tidak bisa. C. Biota adalah prediktor terbaik tentang bagaimana ekosistem merespon gangguan atau kehadiran seorang pemicu stres. 2. Manfaat dan kerugian penggunaan bioindikator. Bioindikator dapat digunakan pada berbagai skala, dari seluler hingga tingkat ekosistem, untuk mengevaluasi kesehatan ekosistem tertentu. Sensitivitas beberapa bioindikator berfungsi sebagai sinyal peringatan dini. Bioindikator menginformasikan tindakan kita mengenai apa yang dan tidak berkelanjutan secara biologis. Kita dapat membedakan variabilitas alami dari perubahan karena dampak manusia sehingga membatasi penerapan bioindikator di lingkungan heterogen. Dengan demikian, populasi spesies indikator dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain selain gangguan atau stres, misalnya penyakit, parasitisme, persaingan, dan predasi. Kemampuan indikator bergantung pada skala. Spesies bioindikator selalu memiliki persyaratan habitat dan berbeda dari spesies lain di ekosistem. Urgensi mempelajari bioindikator yaitu dikutip dari Gargosova 2014, mata kuliah ekologi untuk memberikan informasi umum kepada mahasiswa tentang ekologi tumbuhan dan hewan. Tujuan mata kuliah ini adalah 1. Menguasai konsep dasar dan definisi di bidang ekologi, memperoleh pengetahuan tentang berfungsinya ekosistem dan tentang hubungan antar komponen dasar seperti produsen, konsumen, dekomposer, dan lingkungan benda mati, dan dampak kegiatan manusia pada ekosistem. 2. Menguasai termakologi di bidang ekologi dan pengetahuan tentang fungsi ekosistem dan hubungan kohesi antara berbagai komponennya, memungkinkan mahasiswa untuk lebih memahami kontinuitas
dalam mata pelajaran terkait lainnya seperti kimia lingkungan. Bioindikator kualitas air. Dalam sub ini ada beberapa subbab, yaitu 1 pengantar, 2 plankton, 3 perifiton, 4 makrovertebrata, 5 makrofita atau tumbuhan air, dan 6 ikan. Saya akan menjelaskan yang pertama, pengantar. Bioindikator air dilakukan dengan melihat keberadaan kelompok organisme indikator, yaitu 1 plankton. Plankton merupakan organisme yang umumnya sangat kecil, hidup melayang-layang di dalam air. Gerakan organisme ini dipengaruhi oleh arus air, dibedakan menjadi fitoplankton tumbuhan dan zooplankton hewan. 2 nekton. Nekton adalah organisme yang dapat bergerak bebas. 3 neuston. Neuston merupakan organisme kecil yang berstandar atau berenang di dalam atau permukaan air atau kelompok makroinvertebrata lainnya. 4 perifinton. Perifinton yaitu organisme yang menempel atau merayap pada organisme atau benda lain yang menyebul ke permukaan air seperti kelompok alga, cyanobacter, mikroba, dan detritus yang hidup di dalam air. 5 makrobentos. Makrobentos merupakan kelompok mikroorganisme yang hidup di dalam atau di permukaan air, merayap atau melekat di dasar perairan. Dan 6 makrofita yaitu kelompok tumbuhan air. Plankton. Plankton dibedakan menjadi 2. Yang pertama, fitoplankton. Fitoplankton adalah tumbuhan air dengan ukuran yang mikro serta hidup melayang di air. Fitoplankton berperan dalam ekosistem perairan yang mana memiliki peran yang sama pentingnya dengan peranan tumbuhan hijau yang tingkatnya lebih tinggi di ekosistem daratan. Fitoplankton memiliki kemampuan untuk dapat berfotosintesis serta dapat menghasilkan senyawa organik, membuat fitoplankton disebut sebagai produsen primer. Fitoplankton sebagai produsen primer di perairan merupakan sumber kehidupan bagi seluruh organisme hewani lainnya. Di samping sebagai penghasil oksigen, baik langsung maupun tidak langsung, ia merupakan makanan bagi konsumen primer yaitu zooplankton. Dalam hal ini, perkembangannya sangat dipengaruhi oleh zooplankton. Yang kedua, zooplankton. Zooplankton adalah hewan mikroskopis yang hidup di permukaan air. Mereka adalah perenang yang buruk, sebaiknya mengandalkan arus dan arus sebagai mekanisme transportasi. Zooplankton merupakan sumber makanan penting untuk ikan. Selanjutnya, perifiton. Komunitas perifiton adalah lapisan berlendir yang melekat pada batuan dan substrat stabil lainnya yang terdiri dari aliran dasar. Dikutip dari Gray 2013. Perifiton ditemukan di dasar sungai dan perairan. Perifiton sangat penting untuk fungsi ekosistem, tetapi dalam keadaan tertentu dapat berproliferasi, menyebabkan masalah pengelolaan sumber daya air seperti menurunkan nilai estetika, rekreasi, dan keanekaragaman hayati. Makroinvertebrata. Makroinvertebrata merupakan kelompok hewan tidak bertulang belakang yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Makroinvertebrata air dapat memberikan gambaran mengenai kondisi fisik, kimia, dan biologi suatu perairan, sehingga dapat dipakai sebagai indikator kualitas sungai. Sifat-sifat dari makroinvertebrata air yaitu 1. Sensitif terhadap perubahan kualitas air sehingga berpengaruh terhadap komposisi dan kelimpahannya. 2. Ditemukan hampir di semua perairan. 3. Terdiri atas banyak jenis serta merespon berbeda pada gangguan yang berbeda pula. 4. Bergerak secara terbatas. 5. Mengakumulasi racun pada tubuhnya. 6. Mudah dikumpulkan dan diidentifikasi paling tidak sampai tingkat famili. Pengambilan contoh mudah dilakukan karena memerlukan peralatan sederhana, murah, dan tidak berpengaruh terhadap makhluk hidup lainnya. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan makroinvertebrata sebagai bioindikator yaitu 1. Kehadirannya sangat dipengaruhi musim, sehingga pengambilan sampel harus dilakukan setiap musim. 2. Makroinvertebrata hanya merespon pengaruh perubahan kondisi lingkungan tertentu. 3. Kondisi fisik dan kimia perairan seperti kecepatan aliran air, substrat dasar sungai, keberadaan pusaran dan genangan air, lebar sungai, kemiringan, tutupan vegetasi pada tebing sungai, kandungan unsur hara dan konsentrasi oksigen terlalu dapat mempengaruhi keberadaan makroinvertebrata.
Makrobentos. Bentos adalah hewan sebagian besar siklus hidupnya di substrat dasar perairan atau bagian permukaan seperti epifuna di dalam sedimen dasar infauna. Menurut Sinaga 2009, berdasarkan tingkat toleransi pada pencemaran, bentos digolongkan dalam 3 jenis. Yang pertama, jenis tahan bahan tercemar, misalnya cacing tubifex, Masculinum sp, dan Psidium sp. Yang kedua, jenis lebih bersih, misalnya siput, senang, arus, briozoa, crustacea, serta serangga perairan. Yang ketiga, jenis hanya senang bersih, misalnya siput Vivinatidae dan Amnicolidae, serta beberapa jenis serangga dalam fase larva dan nimfa. Makrofita atau tumbuhan air. Makrofita air membentuk komunitas penting dalam ekosistem perairan karena dalam banyak kasus mereka menghasilkan biomasa yang tinggi dan mereka berkontribusi terhadap keanekaragaman hayati. Ikan adalah salah satu spesies hewan yang sering digunakan sebagai indikator lingkungan untuk memantau tingkat pencemaran atau kualitas air lingkungan karena kepekaan terhadap pencemaran. Dikutip dari Vail 2011, keuntungan menggunakan ikan sebagai indikator kesehatan lingkungan yaitu 1. Ikan adalah indikator yang baik untuk efek jangka panjang atau beberapa tahun dan kondisi habitat yang luas karena mereka relatif berumur panjang dan bergerak. 2. Ikan pada umumnya mencangkup berbagai spesies yang mewakili berbagai tingkat tropik seperti omnivora, herbivora, insektivora, planktivora, dan piscivora. 3. Ikan berada di bagian atas rantai makanan akuatik dan dikonsumsi oleh manusia, menjadikannya subjek penting dalam menilai kontaminasi. 4. Ikan relatif mudah dikumpulkan dan diidentifikasi pada tingkat spesies. 5. Penggunaan kehidupan akuatik atau standar kualitas air biasanya dicirikan dengan istilah perikanan. 6. Ikan terhitung hampir separuh spesies vertebrata yang terancam punah dan subspesies di Amerika Serikat. Keanekaragaman jenis ikan, kelimpahan dan keanekaragaman ikan dapat juga dinilai dan dianalisis. Hubungan kanoik atau Canonical Correspondence Analysis atau CCA dapat digunakan mengevaluasi hubungan antara komunikasi ikan dan variabel lingkungan. Dikutip dari Nai Gaga et al. 2011. Terkait dengan penggunaan ikan sebagai bioindikator, dikenal istilah Index of Biotic Integrity atau IP. Ikan sangat penting dalam pengembangan IP, mengingat ketersediaan informasi yang relatif lengkap tentang ikan. Bioindikator kualitas tanah. Bioindikator kualitas tanah terbagi dari beberapa subbab seperti A. Pengantar, B. Hewan tanah, C. Tumbuhan. Pengantar. Tanah adalah sumber daya penting bagi manusia dan ekosistem. Bioindikator mampu menghadirkan perubahan yang memungkinkan generasi informasi tentang kualitas lingkungan. Misalnya, akumulasi zat dalam konsentrasi lebih tinggi dibandingkan yang dianggap normal atau esensial untuk metabolisme tubuh atau menghadirkan perubahan dalam hal jumlah organisme. Kehidupan beberapa hewan dan tumbuhan sangat bergantung pada tanah, baik makro, meso, maupun mikro, seperti isopoda, Collembola olicatea, dan Diplopoda telah diusulkan sebagai organisme bioindikator. Selain itu, tanaman tingkat tinggi juga bisa digunakan dalam penilaian tanah. Hewan tanah. 1. Invertebrata seperti isopoda, Collembola, dan Diplopoda. Arthropoda tanah dari kelompok hewan Saprophagus yaitu isopoda, Collembola, dan Diplopoda adalah organisme yang dianggap paling tepat untuk mengevaluasi efek akumulasi zat beracun yang ada di tanah. Cacing tanah dapat menunjukkan kualitas tanah dengan 1. Kelimpahan dan komposisi spesies fauna cacing tanah di lokasi tertentu. 2. Perilaku masing-masing cacing tanah yang bersentuhan dengan substrat tanah seperti preferensi, penghindaran, dan atau aktivitas. 3. Akumulasi bahan kimia dari tanah ke dalam tubuh. Dan 4. Biokimia, sitologi, stres, biomarker di cacing tanah. B. Nematoda. Nematoda banyak dimanfaatkan sebagai indikator karena memberikan gambaran taksonomi dan pakannya melimpah. Nematoda memiliki sifat 1. Merespon terhadap pencemaran, memberikan gambaran perbaikan ekosistem karena mempunyai lapisan kulit permeable.
2. Sifat tanah semisalnya tritobiosis akan inaktif bila lingkungan tidak mendukung, sementara Dorilamidae bersifat rentan sehingga mudah terpengaruh perubahan ekosistem. 3. Ada nematode yang bersifat berbahaya bagi tumbuhan, memutus sirkulasi air dan hara sehingga merusak pertumbuhan dan mengganggu produktivitas. Kebanyakan nematode bersifat menguntungkan dalam ekosistem karena mempercepat laju perombakan bahan organik dan pembentukan mineral dalam tanah. Nematoda mudah dipelajari secara terpisah berdasarkan bentuk morfologi dan jenis makanan. Berdasarkan jenis makanan atau mangsa, nematoda terdiri atas 6 kelompok, yaitu pemangsa alga atau lumut, moss feeder, pemangsa jamur, fungal feeder, pemangsa bakteri, bacterial feeder, predator, parasit pada serangga, parasit pada tumbuhan. 2. Ular buta Rampotiplos baraminus. Ular buta jenis Rampotiplos baraminus hidup pada tipe habitat dengan nilai kadar air tanah, kadar organik tanah, dan porositas tanah yang tinggi. Populasi Rampotiplos baraminus yang kecil menjadi indikator bahwa nilai kadar air tanah, kadar organik tanah, dan porositas tanah rendah sehingga dapat dikatakan bahwa kesuburan tanah rendah. Tumbuhan. Dikutip dari Fontanetti et al. 2011, keuntungan dari penggunaan tumbuhan yaitu 1. Tumbuhan tinggi adalah eukariota, dengan demikian struktur dan organisasi selulirnya mirip dengan manusia dan dimungkinkan untuk membuat perbandingan dengan hewan. 2. Teknik yang digunakan untuk penelitian relatif sederhana dan dapat dilakukan dengan gesit. 3. Budidaya organisme memiliki biaya rendah dan perawatan yang mudah. 4. Pengujian dapat dilakukan di bawah berbagai kondisi lingkungan, pH, dan suhu. 5. Tumbuhan tingkat tinggi dapat regenerasi dengan mudah. 6. Pengujian dengan tumbuhan tingkat tinggi dapat digunakan untuk menilai potensi genotoksik, zat sederhana, atau bahkan campuran kompleks. 7. Dapat digunakan untuk pemantauan in situ. 8. Dapat digunakan untuk pemantauan selama beberapa tahun dan sangat andal. 9. Penelitian telah menunjukkan korelasi dengan uji sitogenik pada mamalia. 10. Dapat digunakan bersama dengan uji mikroba untuk mendeteksi metabolit mutagenik atau promutagenik. 11. Studi genotoksisitas dengan tanaman menunjukkan sensitivitas tinggi dan dalam tes dengan agen karsinogenik. Bioindikator kualitas udara. Yang pertama pengantar, 2 lichen, 3 bryophyta, 4 pteridophyta, 5 tanaman tingkat tinggi. Polutan di udara dihasilkan oleh aktivitas manusia dan proses alami. Namun, pencemaran terutama mengacu pada polutan yang dihasilkan oleh aktivitas manusia seperti produksi industri dan sarana transportasi. Lichen. Lichen adalah gabungan bakteri, Cyanobacterium, dan alga simbiotik sebagian besar dapat bertahan pada kondisi lingkungan yang keras. Bentuk lichen adalah seperti kerak sehingga disebut lumut kerak. Tumbuhan lebat pada pohon, batu, dan tanah kosong. Keuntungan penggunaan lichen sebagai bioindikator. Banyak spesies lichen memiliki rentang geografis yang luas, memungkinkan studi gradien polusi jarak jauh. Morfologi lichen tidak bervariasi dengan musim, dan akumulasi polutan dapat terjadi sepanjang tahun. Lichen biasanya berumur panjang. Pertukaran air dan gas di seluruh halus lichen membuat mereka sensitif terhadap polusi. Lichen tidak memiliki akar dan tidak memiliki akses ke sumber nutrien tanah dan bergantung pada endapan, rembesan air di atas permukaan substrat, atmosfer, dan sumber nutrisi lain yang sangat encer. Lichen tidak memiliki jaringan pelindung atau jenis sel yang diperlukan untuk menjaga kadar air internal tetap konstan. Bryophyta. Bryophyta adalah tumbuhan yang tidak memiliki sistem vaskular dan sederhana baik secara morfologi maupun anatomis. Bryophyta tumbuh di berbagai habitat terutama di tempat lembab, di tanah, batu, batang dan ranting pohon, dan batang pohon yang jatuh. Ada 2 kategori bryophyta sebagai respon terhadap polusi, yaitu 1. Sangat sensitif terhadap polusi dan menunjukkan gejala-gejala cedera yang terlihat bahkan di hadapan sejumlah kecil polutan. 2. Memiliki kapasitas untuk menyerap dan menyimpan polutan dalam jumlah yang jauh lebih tinggi daripada yang diserap oleh kelompok tanaman lain yang tumbuh di habitat yang sama. Pteridophyta.
Pteridophyta atau kelompok paku-pakuan adalah indikator positif dari integritas hutan. Dianggap berada di antara tanaman darat paling awal muncul. Pteridophyta adalah kelompok yang teridentifikasi secara global, dikutip dari Kraft et al. 2010. Oleh karena itu, kelompok tumbuhan ini ada di mana-mana dan memiliki kombinasi atribut menguntungkan untuk studi bioindikator. Pertama, sebagai besar herbivora seperti vertebrata, serangga menghindarinya. Kedua, mereka tidak memiliki mekanisme penyerbukan biotik atau zoohori. Akhirnya, spora Pteridophyta memungkinkan mereka menjadi pion di habitat asli yang terisolasi dari lainnya. Oleh karena itu, distribusi mereka erat mencerminkan kondisi habitat abiotik, memfasilitasi analisis pada kelompok taksa lainnya. Tumbuhan tingkat tinggi. 1. Respon tumbuhan. Tumbuhan tidak dapat memilih dan memindahkan tempat tinggal mereka seperti hewan, dan dengan demikian menjalani hidupnya dengan menanggapi lingkungan sekitar. Setiap kali komponen lingkungan seperti suhu, kadar air tanah, nutrisi, dan polutan udara melebihi kisaran adaptasi atau menjadi batas, tanaman mengembangkan gejala atau pertumbuhan abnormal. 2. Lebah madu sebagai bioindikator kualitas lingkungan. Aktivitas manusia menghasilkan kontaminan dengan jumlah dan toksisitas yang sering melebihi kapasitas homeostatik lingkungan untuk membersihkan dirinya. Oleh karena itu, analisis sistematis dan pemantauan lingkungan semakin menjadi masalah yang mendesak. Sekian video presentasi atau review dari mata pelajaran biomonitoring. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan terdapat banyak kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.